Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Marisa Fitriani dengan NPM 2021145000271. Saya ingin menjelaskan tentang inflasi teori ekonomi makro dengan dosen pengampu Bapak Albertus Setyastanto, SEME. Pengertian inflasi adalah proses dari suatu peristiwa tinggi rendahnya tingkat harga. Artinya tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Yang kedua, ada penyebab terjadinya sebuah inflasi. 1. Meningkatnya permintaan. Peningkatan yang dimaksud di sini adalah permintaan barang dan jasa yang disebabkan meningkatnya belanja pemerintah, tingginya permintaan barang diekspor, dan meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Yang kedua, meningkatnya biaya produksi yang terjadi karena kenaikan harga bahan-bahan baku. Contohnya harga bahan bakar naik, upah buruh pun ikut naik. Yang ketiga, tingginya peredaran uang. Uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan yang dibutuhkan, dengan begitu mata uang tersebut akan kehilangan nilainya. Selanjutnya ada indikator sebuah inflasi. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah indeks harga konsumen. Perubahan indeks harga konsumen dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga diri paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Ada dampak inflasi secara umum. Pendapatan. Dampak ini dapat memberikan positif dan negatif pada kondisi tertentu. Contohnya, pengusaha memperluas produksi sehingga meningkatkan perekonomian. Sebaliknya, yang berpenghasilan tetap akan berdampak buruk karena nilai uangnya tetap sementara barang dan jasanya naik. Ada minat masyarakat menurunkan daya beli masyarakat. Inflasi menyebabkan nilai uang menurun sehingga daya beli masyarakat menjadi lebih rendah. Masyarakat akan kesulitan untuk membeli barang-barang yang dianggap penting karena harganya yang terus naik. Selanjutnya ada kalkulasi harga bahan pokok. Kondisi ini mengakibatkan perhitungan harga pokok menjadi sulit. Terus terhadap ekspor negara akan berkurang dan biaya ekspor akan mahal. Ekspor barang juga menurun dan pada akhirnya pendapatan devisa juga berkurang. Selanjutnya ada cara mencegah sebuah inflasi. 1. Melakukan kebijakan moneter seperti operasi pasar terbuka, menetapkan tingkat diskonto. Yang kedua, penetapan tingkat diskonto. Yang ketiga, melakukan kebijakan penentuan harga. Selanjutnya di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Inflasi memiliki dampak positif dan negatif bagi suatu negara maupun rakyatnya. Dampak-dampak ini dapat kita lihat melalui beberapa aspek kehidupan masyarakat.